sisanya yang bercampur antara nilai kebenaran benar dan salah disebut kontingen ya. Contohnya di sini P atau lingkaran P ya. Nilai kebenarannya adalah benar semua. Kenapa? Saya pergi ke saya kuliah atau saya tidak kuliah. Itu kan pernyataan tersebut itu dari sebenarnya semua bisa dari saya kuliah, bisa jadi saya tidak kuliah. Ya. Jadi nilai kebenarannya benar, benar semua. Peluangnya cuma dia dikenakan hanya satu pernyataan ya. Saya kuliah atau saya tidak kuliah itu satu pernyataan, bukan dua. Kalau saya dan dia kuliah itu kan dua, ini dapat dengan dua kalimat ya. Tapi kalau saya pergi kuliah atau saya tidak pergi kuliah, itu hanya satu, satunya adalah negasi, gitu ya. Sehingga nilai kebenarannya dibagi dua pangkat satu ya, benar salah, ini salah benar. Ini kan jadi saya terkait dengan kemungkinan dari semua pernyataan. Nah, jadi semua pernyataannya bernilai benar, disebut ontologi. Kemudian kalau saya kuliah dan saya tidak kuliah, itu kan mustahil, tidak mungkin terjadi. Karena dan itu kan harus sebuah yang kita. Kalau saya kuliah, ya saya kuliah, berarti nanti saya tidak kuliah, kan gitu. Harus dua-duanya itu terjadi. Ya, kalau saya kuliah dan saya tidak kuliah, intinya pernyataan yang pertama benar dan kedua salah, yang pernyataan pertama salah kedua benar, kedua-duanya tetap bernilai salah. Mungkin enggak pernyataan pertama itu nilai benar, pernyataan kedua nilai benar. Nah, mungkin kenapa ini kasih, ya kan? P-nya sendiri benar, indeksnya salah. P-nya sendiri salah, enggak bisa benar. Jadi nggak mungkin benar-benar gitu ya. Gitu ya. Gitu. Kalau dia kalimat yang berbeda, mungkin banyak dua kalimat, mungkin benar salah, benar-benar salah, salah, salah. Jadi dua kata, dua ya, empat baris itu. Kalimatnya hanya satu. Jadi dalam menilai pernyataan secara umum dicek dulu ada beberapa pernyataan gitu ya, ada beberapa pernyataan, baru kemudian dibuatkan barisnya dulu, barisnya itu sebanyak dua kali n, kalau tadi dua kali tiga ada delapan, nah delapan itu tiga kali empat, dua juga satu. Kalau empat pernyataan ada berapa? 16, 8, 8, 4 gitu ya. 2, 1. Nah itu semua peluang semua kemungkinan yang ada ya. Nah nanti baru kita kalau kita menemukan faktanya, baru kita bisa identifikasi ya. Contoh kalau saya gunakan di 44 ya. Memang mudah-mudahan ada contoh kalimatnya ya, nanti kita coba. Ada mahasiswa saya tuh kakak tingkat kalian. Saya tanya, benar kamu seperti itu? Kan ada laporan ya, laporan dari mahasiswa yang lain. Memang isunya udah dalaman. Benar kamu seperti itu? Enggak Pak, gitu. Enggak ada yang seperti itu. Buka HP-nya, buka HP-nya. Oh iya, iya benar Pak ya. Mohon maaf, mohon maaf Pak gitu ya. Nah, langsung begitu mahasiswanya. Itu salah satu cara aja. Ya tentu HP itu yang privasi nggak akan di ini ya. Cuman ketika ada isu yang sangat penting,
Nah itu salah satunya gitu aja, digituin aja. Bener nggak kamu begitu? Padahal kan saya nanya awalnya nggak mau meriksa kan. Saya nanya aja, bener nggak kamu seperti ini? Enggak Pak, buka HP-nya. Langsung iya Pak, saya ini langsung ngaku gitu. Gitu. Ya, itu contohnya gitu ya. Selalu ada cara ada. Misalkan tadi 4 ya, P, U, R, S. Nah ini kita belum tahu ininya, belum tahu nilai apa pernyataan kalimatnya kita belum tahu ya, andai aja. Nah ketika ada P, Q, R, S berarti ada 4 kalimat. 4 kalimat itu dibuat berarti 2 pangkat 4 ada berapa? 8 ya, 16, 8, 16 ya. Nah di sini 16, jadi harus dibuat B-nya dulu begitu ya. Enggak aja B di situ maksudnya benar ya. Gitu ya. Nah, S-nya yang 88 ya. Nah, gitu. Nah, saya belum sempat kemarin ngasih, nanti kita lihat mahasiswa harus bisa coba praktisnya di yang paling simpel di Excel aja dulu ya. Eh, Nah, ini 4 kemudian eh, ini 88 ya. Mm. Kemudian ke kanannya 44 ya gitu ya. 44 tuh begini, 2, 3, 4 gitu ya. S-nya juga 4 begini ya. Nah, ke bawahnya sama. Ini menunjukkan tidak mungkin ada yang sama tuh. Ya, jadi dari keempat pernyataan tuh bisa jadi yang di tengah benar, di kirinya salah, di kanannya benar. Nah, itu semua semua kemungkinannya ada di situ. Nah, nanti bisa dilihat di hasil akhirnya sesuai dengan pernyataan. Ini pernyataan. Nah, ini baru karena nanti ada pernyataannya, baru kita nilai, gitu, baru kita nilai sesuai dengan pernyataan, gitu ya. Ini saya contohkan di ini dulu ya, ini di tabel ini dulu ya. Tabelnya di bawah angka N tadi 2/4 adalah 16 dibagi 88 dengan cara nah caranya 44 di kanan cara itu 22 bisa 1 gitu ya. Nah ini ya. Hmm. Nah, kemudian ini terakhir benar salah ya. Ini kenapa nih jadi hilang itu ya. Nah, nah dengan demikian nah ini karena teknologinya jarang digunakan jadi lupa nih gimana hilanginnya. Di viewer nih nih ya. Ya, itu salah satu caranya. Kalau kita sign data, ya, ini saya kasih clue ya, ya, bukan kayak ada, tapi yang kita sign itu bisa cara semakin sedikit, ya, sebelum itu pada dia online kan, kalau ini basisnya
aplikasi. Nah, orang saya data itu wajib harus kita mengeksplor menggali semua tentang seksual itu semua seperti nah, data intinya adalah mengolah data. Ya kan? Kalau kalian yang menggunakan masih konten kalau mau desain itu akan itu. Dan juga kali mengambil acara pertama, orang tadi mengelola datanya. Kalian saya itu pusing. Dan betul. Bingung mengelola data. Data sekarang kita nggak punya teknologi yang terlalu canggih pun bisa ya, makanya Google Form ada. Ya. Tapi pengelolaan ini pun tentu bisa loh. Nah, problemnya gitu ya. Jadi teman-teman saya data itu wajib walaupun yang itu di HPS dan segala macam, nah, coba kalau ada kesempatan untuk bisa melihat data, nah itu coba di apa kayak ini gimana ya kan supaya mudah dan konten. Saya ambil contoh ya, ini eh, eh, apa namanya jadwal saya ngajar di ini ada ya sebagiannya di apa langsung di aplikasinya aja ya di Telkom ya. Saya cuma nunjukin bukan buat bangga atau apa ya. Yang lain. Ini saya mau contohkan walaupun walaupun apa namanya ya ini ya bagus segala macam ya. Hal yang sederhana aja belum tentu orang bisa melihat ya. Ini presentasi. Nah ini jadwal 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 saya ya. Nah jadwal dosen. Saya kan jadwal saya kan saya mau mana ya nggak muncul-muncul. Nah ini jadwal saya sebagian ya. Jadi kalau ada ngatur-ngatur sama mahasiswa, di sini aja yang bawah ya. Nah, jadwal saya. Aduh, dengan tabel yang bagus ini, saya pusing juga. Kenapa? Karena saya mau koordinasi akhirnya bahasa Rabu sampai Jumat itu nggak bisa. Ini tabel yang bagus, dan itu harus tampil tidak ada pilihan. Tidak ada setiap kali disortirnya aja. Seni luar luar ya. Nah, PKR kan? Ya. Nah, nggak bisa. Di sini ada yang cuma saya mau nulis, perlu nulis. Bingung saya. Nah, itu menunjukkan bahwa mau di sini juga kita ya. Itu saya berikan contoh satu. Walaupun walaupun saya katakan tadi ujian canggih, ya, orang bisa merasakan gimana bisa menjadi user pengguna. Karena kayak Microsoft lebih dikenal, tadi dia bisa merasakan sebagai user pengguna daripada yang tadi dari Microsoft yang open source ya, Linux ya. Linux itu kan bebas, ini bebas pakai. Tapi proses juga ini nggak ada lisensinya berapa ya. Maksud saya tadi dari contohnya, saya perlukan untuk menginginkan jadwal saya. Saya jadwal saya sering antara jadwal saya tulis di sini. Kalau teman-teman
Udah ada belum ya di sini? Saya bukan terlalu gimana ya, tapi ada aplikasi ya saya pakai aja ya. Nah, ini. Nah, hari ini saya nggak masuk memang di sana ya. Yang nggak keluar, saya pagi aja sebentar ya. Kalau udah dilaksanakan yang ini, maksud saya memang dia akan evaluasi jadi melihat dulu sekarang dari ini lagi gitu, melihat ini di mana ini di bawah, ini kan, itu yang nggak bisa dirasakan oleh orang yang bukan data. Kalau orang data itu dia punya data tuh, gimana saya perlu bisa mudah. Nah, saya otak nanti kalau saya kembalikan gimana? Jadi kalau punya data sama saya itu dilihat dulu, oh ya, sebelum saya lupa, saya harus memastikan kalau orang bukan pendidikan itu, kan dalam posisi seperti itu lagi. Kalau akan data di blokir aja, atau misalkan ditandai dulu urutannya keluarannya ditandai dulu gitu. Karena sekarang ya itu bisa mudah apa itu di order ya profesor di sort ya mudah di sort itu langsung mengubah data di dalam itu mas begitu kembali nggak bisa karena kembali dari awal karena dari awal itu biasanya masih ada ya kan itu standar standar ya. Nah jadi begitu kemudian ini sudah semua berarti peluangnya semuanya masing-masing berbeda. Nah, kita coba di sini. Ada nggak selain BSSS? Nggak ada kan? Di bawahnya kan nggak ada tuh. Begitu ya. Sekarang kita coba satu ini dulu ya, satu pernyataan. Nah, kayak ini aja lah yang ada di sini. Nah, kalau bentuknya seperti ini, coba kita lihat. Kalau bentuknya seperti ini kan kita lihat ini sudah ada berapa pernyataan tuh? Dua kan? Kalau dikasihnya pernyataannya seperti ini, jika P eh, jika dan hanya jika P maka Q itu, nah ini artinya sama juga seperti ini. Artinya itu hanya ada dua kalimat aja, yaitu P dan Q-nya aja, ya kan? Di situ karena tertera itu, ini P ini Q, ini P ini Q. Walaupun ada ini dua ini pilih empat seperti ini, kan ini dua, di sini juga P, di sini juga Q. Kalau di sini negatif, kita dianggap jadi hanya dua, gitu ya. Nah, kalau hanya dua tadi, ini kan P duluan, Q belakangan. Boleh nggak ditukar? Boleh ya. Nah kita coba ditukar aja Q duluan, P belakangan gitu ya. Nah kita coba hasilnya sama nggak? Harusnya sama. Nah, ya. Nah tadi apa? B B S S ya. Beda kan? Kalau ini ya beda kan? Kalau di sini Q-nya BS kan? Kalau ini BBSS. Ya, maksudnya boleh kita tukar tuh nggak ada masalah. Ya peluangnya tetap hasilnya sama. Yang kedua BS BS itu. Nah, kemudian ini kan jika P maka Q ya sebelah kiri dulu BS. Itu ya. Jika P maka Q gitu ya.
Ini kita bikin ini ya dulu. Nanti ya, harusnya kalau yang sign data tuh nanti bicaranya tuh mengenai keindahan daripada tabel dan grafik. Itu kalau B dia harus muncul misalkan hijau. Kalau S salah harus tampil kuning atau merah. Itu kan? Iya. Harus kan ada di situ di Excel kan? Nah, itu yang harus dieksplor ya. Nanti di itu. Nah, di sini sebenarnya jika P sama kaki ada logikanya ya. Coba kita cari. Saya juga udah lama. Ini ada beberapa fungsi yang digunakan math and trigonometry. Ah, ini logikal ya. Nah, ya, ya, if apa? Nah, saya juga lupa. Tekan ini aja. Nah, kalau kita mau langsung aja nggak apa-apa tuh ya. If apa? Nah, if logical test. If saya lupa ini ya. Saya coba dulu. Nah, ini. Nah, if C2 sama dengan yes, ini aja kita ambil ya. Nah, nah, if C2 sama dengan B ya, C1, C6 ini ya, C6, C6 sama dengan B, yang kita makan itu dibikin kan itu kan settingnya bahasa Inggris ya Pak. Berarti dibikin true sama false itu Pak. Jadi nggak bisa bikin B sama S. Nanti takutnya nggak kebaca sama sistem. Terus nanti kita bikin itu if habis itu tuh kolom key, koma B, habis itu kita kasih true. Mungkin bisa dilihat kalau iya, B nggak B true koma true sama dengan true, true koma false sama dengan false, false koma true sama dengan false, false iya, koma true sama dengan true. Pak. iya. Eh, itu ada teknik yang berbeda. If di sini bukan if then ya, bukan if then tapi if ya if biasa. Jika B maka dia nilainya 1. Jadi kalau if then tuh kalau yang kita gunakan fungsinya benar jika B P maka Q benar salah maka salah. Ya ini ya. Nah, ini di sini ada apa namanya itu or itu atau ya kita coba yang atau dulu ya. Yang ini dulu. Ada satu-satu saya karena saya bikinnya dari awal jadi lupa ya. Kalau yang sebelumnya sudah pernah saya bikin. Ini dulu ya. Benar-benar salah. Kemudian benar salah benar salah. Nah, kemudian kalau kita mau P dan Q gitu ya. P dan Nah, P dan Q begitu. Nah, P dan Q itu kan hanya apa? Keduanya benar baru benar ya. Nah, ini kita coba menggunakan jadi formulanya logika eh, eh, tadi N ini ada N ya. Nah, N. Nah, N eh, C6 dan
sorry, sama dengan N gitu aja lah, yang mudah ya. Ini, koma, nih, ya, gitu ya. Nah, sekarang kita coba satu-satu. Nah, gitu ya. Kalau dia pakai angka, 1 itu mewakili benar, 0 mewakili salah, gitu ya. Ya, 1 mewakili benar, 0 mewakili salah. Nanti kita bisa buat kok di Excel itu. Cuman ini dulu, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 mewakili benar, 0 mewakili salah, ya. Nanti kita bisa bikin benar-benar hasilnya benar gitu. Nah, coba pakai diubah lagi si fungsinya tadi ya. Nah, ini kalau benar tadi 1, 1, kemudian 0, 0, ini 1, 0, 1, 0 ya. Nanti berlaku pada jaringan. Jadi ketika P, nah kalau kita tarik ini ya, kan kelihatan ya. Hanya dia P dan Q hanya bernilai benar kalau keduanya bernilai benar. Nah, ini gitu ya. Nah, kalau P atau Q, nah, gitu ya, itu adalah OR ya. Tadi OR, nah OR itu tadi, nah 1, nah, hanya bernilai salah kalau keduanya salah. Nih, nah jadi kita bisa bermain dengan isi daripada kalimatnya tadi. Kalau dia bernilai benar, nanti dikasih warnanya. Kalau saya kasih warnanya, misalkan yang benar warna hijau. Ini saya kasih warna hijau. Ya. Nah, yang salah saya kasih warna merah ya. Merah banget ya. Nah, kalau saya nulisnya manual, yaitu manual gambar, pakai warnanya, itu kurang menarik. Itu bisa disetting untuk di tangannya. Jadi kalau di apa? Di formula itu. Jadi kalau kita bentuknya hasilnya benar, dia akan hijau otomatis. Kalau dia merah, dan kalau salah, akan merah otomatis. Nah itu yang dipelajari meningkatkan Pakai conditional. Pakai conditional formatting, Pak. kenapa? Pakai Iya, conditional formatting. Kita masukin kamu yang diberi situ, nanti Ya. kita mungkin cukup warna. Ya, itu yang jadi keluarga nanti ya. Kemudian conditional formattingnya di sini tuh formula, ada conditional di apa? Nah ini ya. Nah, conditional formatting di set kalau apa? Tadi kalau hasilnya true dia warnanya apa? Nah, warnanya hijau dan seterusnya. Itu ya. Nah, itu coba digali oleh teman-teman. Kalau nggak punya laptop, gimana cerita? Ada yang nggak punya laptop? Iya. Kalau bisa kapan apa akses yang di itu di apa di kuliah tuh ya, kuliah kalkulus atau apa boleh di ini gitu. PC ada tapi nggak di sini ya kalau PC-nya. Hmm. Udah tadi P atau Q. Nah, P maka Q itu yang tadi P maka Q, satu lagi P maka Q ya. P maka Q. Oh, ada OR eksklusif, namanya ya P atau Q atau Q eksklusif ya. Eksklusif. Nah, eksklusif ini namanya di situ ini XOR ya. XOR ya, yaitu ini 1,1. Nah, jadi itu kan
siapa yang mau mengajarkan sampai detail situ? Nggak ada. Saya bilang aja nggak ada. Ya, kalian mau kursus pun nggak akan dapat itu ya. Itu harus di apa? Kembangkan sendiri. Nah, cuma saya kasih clue-nya aja tadi. Ya kan? Eh, tadi yang P atau Q yang eksklusif ya. Nah, nah, kemudian P maka Q tadi P maka Q. Jika P maka Q benar salah baru sah. Berarti benar salah baru salah. Nah, di sini dia harus salah tuh, harus false. Nah, coba kita lihat if-nya ada nggak? If ini, oh dia setara dengan itu harus diubah ya, nggak punya langsung ya. Jika P maka Q itu begini. Jika P, kalau di dalam P, ya. Nah, jika P maka Q, kalau di kalau di apa di pemrograman ya ekuivalen ya P dan lingkaran I ya kali P dan lingkaran I atau lingkaran P atau I. Nah, kita lihat aja ya yang ini kayaknya Oke. Oh. ya. Nah, kita lihat jadi dia nggak bisa langsung ini jika maka di fungsinya Excel tujuannya apa? Coba. Jika ini jika itu satu misalkan ya satu maka selainnya nol ya coba ya benar salah ya balik not iya kalau ini bisa saya mau coba langsung maksudnya ya saya mau coba langsung ya nah salah ya harus yang di sini hanya bernilai salah yang lainnya bernilai benar ya nah salah ya nggak bisa sebenarnya. Nah kita coba pakai ini dulu nanti kita cari lagi ya. Nah jadi P di situ diperlukan lingkaran P atau Q. Di sini ada P. Nah kita belum dapat lingkarannya. Lingkaran itu adalah kalau kita tulis di sini dia ekuivalen atau sama dengan lingkaran P, lingkaran P atau I. Nah kita belum punya lingkaran P-nya. Ini P, nah lingkaran P kita slip dulu di sini sebelah kiri. Nah ya lingkaran P gitu ya. Nah gitu lingkaran P berarti kalau pakai logika not ya not aja itu not ini ya gitu ya kemudian ini lingkaran P atau Q ya Q-nya udah ada di sini berarti kita buat sama dengan karena atau di situ pakai or ya nah lingkaran P yang ini atau Q nah gitu ya coba dulu
Nah, yang betul. Kemudian di sininya salah. Nah, ini ya. Kalau kalau ini udah betul, oh ya, balik ya. Nah, gitu ya. Jadi itu cara cara sederhananya untuk bekerja. Yang tadi adalah teorinya. Kalau ini kita harus bekerja dengan alat dengan tools ya. Jadi kalau kita sudah bikin bentuk-bentuknya itu, sebenarnya kita udah bisa menganalisa. Ada bentuk di kita itu ada kita dalam diri pernyataan orang. Jadi, eh, ya pernyataan semacam konferensi pers lah gitu ya. Nah, kalau eh, jika dan hanya jika diurai lagi ya, diurai lagi. Ini setara dengan dalam P atau Q. Tadi ya saya mau cari dengan kaki. Ternyata kalau di dalam di fungsi Excel-nya yang dimaksud itu berbeda dengan di KP maka di sini. Nah, ini kita coba lagi. Ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan converse, inverse, dan kontrapositif. Ya. Yang pertama, jika P maka Q namanya implikasi. Nah, selain daripada itu, lawannya itu di situ tuh, converse, inverse, dan kontraposisi. Ya. Jadi kalau implikasi namanya jika P maka Q. Nah, nanti kebalikannya jika Q maka P, ini jika tidak Q maka tidak P namanya kontrapositif ya. Nah, jika Pak Ali seorang haji, maka ia seorang muslim. Jika Pak Ali bukan seorang muslim, maka ia bukan seorang haji. Jadi ini namanya implikasi, dia setara dengan kontrapositif. Kontrapositif itu maksudnya adalah tidak Q, maka tidak P. Gitu. Saya berjanji kalau saya terpilih, saya akan membangun jalan. Karena seperti saya mengatakan, saya tidak akan membangun jalan. Saya kecuali saya terpilih. Saya terpilih, jika saya terpilih, saya akan membangun jalan. Ya, jika saya tidak membangun jalan, saya tidak akan terpilih lagi. Sekarang, ya. Kontrapositif ya. Kemudian converse adalah negasinya, ya. Jika Pak Ali converse kebalikannya, jika Pak Ali seorang Muslim maka ia seorang haji. Ya. Jadi petanya kira-kira seperti ini, ya. Implikasi, saya tulis dulu implikasi, kecil. Implikasi yaitu jika P maka Q. Nah, dia setara dengan negasi Q maka negasi P, ini namanya kontrapositif. Nah, kemudian kalau kebalikannya, jika P maka Q adalah jika Q maka P, ini disebut dengan apa? Converse ya. Ya, converse ya. Ini disebut dengan converse. Lawannya adalah inverse. Ini adalah converse. Nah, dia setara dengan inverse, yaitu lingkaran P maka lingkaran itu ya.
pernah 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 lewat kan di YouTube yang apa? Jangan panggil ibu saya, ibu kita ya. Ada ada nggak lewat di YouTube-nya? Jangan panggil ibu saya, ibu apa? Saya harus panggilnya ibu kita. Ibu saya dan ibu kamu panggilnya ibu kita. Kamu ibu kita dan kita itu banyak ibu kita, ibu kita. Ada nggak? Maksud maksud dan tujuannya berbeda daripada yang dikehendaki ya. Nah, jadi secara umum tadi implikasi dia setara dengan kontrapositif. Jadi tadi jika saya terpilih saya akan bangun jalan. Jika saya tidak membangun jalan, maka saya tidak terpilih gitu. Nah, itu setara. Nah, converse-nya juga setara juga tuh kan, converse-nya kan ini dipilih lagi tidak terima, tidak pilih gitu. Tidak cuma tetapi converse-nya juga converse itu kebalikan daripada indikasi tadi. Ini nilai itu berbeda kan. Jika saya terpilih saya bangun jalan, jika saya bangun jalan maka saya terpilih. Nah, itu beda ini ya. Nilai sebenarnya beda, tapi namanya itu disebut dengan converse gitu ya. Converse ini hanya setara dengan inverse saja. Setara karena sama di atas tadi, jika Q maka P tidak P ya, tidak P maka tidak Q. Jadi kesetaraan di sini itu dikatakan dia nilai kebenarannya. Nilai kebenaran. Kalau di sini salah, di sini akan salah. Di sini benar, dan benar. Jadi implikasi setara dengan kontrapositif. Converse setara dengan inverse. Tapi kalau implikasi dengan converse, dia tidak setara. Ya. Jika A maka B, jika B maka A, kan tidak setara. Ya, beda. Namanya berjanji kan jika A ke B itu. Ada pertanyaan nggak? Jadi kalau Anda memperhatikan orang sosial bercerita, ya sebenarnya banyaknya hanya permainan kata-kata aja. Permainan kata, ya. Ya. Kalau orang sains, orang teknik terukur tadi yang saya bilang, mau apa reformasi, kasih aja mereka CCTV atau ini selesai. Karena saya nggak perlu buktikan lagi, kalian bisa lihat nggak? Ada beberapa polisi yang pegang kamera. Semuanya nggak kan yang jadi influencer kan? Nggak disebut juga itu. Baik-baik kan? Yang semuanya pegang kamera lagi. Keinginan pribadi atau disebut sama apa kantornya. Semua yang lain pegang kamera. Namanya kasih mereka kamera. Kasih jadi baik. Cara nggak kamera bisa dibilang tapi untuk Indonesia atau bahkan beberapa karena dia kan dipakai di pemerintahan tadi timbang program-program lain nggak jelas di pemerintahan hanya berapa gitu itu yang bisa dilakukan. Berapa meningkatkan kebudayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara menjadi besar, menjadi orang senang gitu. Sifat itu datang ke kelurahan dan memang khusus daerah daerah negara hebat masyarakat merasa ini waktunya menunjukkan Indonesia mulai berbeda. Itu pernah terjadi jarang ya, kan nggak pernah. Jadi saya memberikan contoh tuh, bukan hanya berkata-kata gini cara melakukan perbaikan. Kalau Anda punya jabatan suatu saat, amin kan, insya Allah jadi menjadi petinggi semua ya, pejabat ya kan, punya pekerjaan. Kalau cara berpikirnya benar, nggak usah ragu, ide itu murah, ya kan?
ide itu murah. Orang besar seperti Pak Ignatius Jonan, saya bilang ide Pak Ignatius Jonan itu menarik. Kalau saya punya kesempatan menjadi seperti Pak Ignatius Jonan, punya jabatan, saya bisa melakukannya karena idenya sudah saya ambil. Tanpa minta izin pun idenya bisa saya ambil. Itu ya, betul ya. Itu caranya. Kemudian, nah ini tadi jika P maka Q setara dengan tidak Q maka tidak P. Sedangkan converse-nya setara dengan inverse. Nah, sekarang penarikan kesimpulan. Coba ditulis dulu di bukunya tadi satu satu kalimat tapi berefek ke semuanya. Tadi ya itu salah satu ujian itu dari ujian. Buatlah satu kalimat identifikasi, lalu buatlah positifnya, konversinya dan inversinya. Nah, buat itu. Aplikasi ditambahkan yang kayak tadi kan sudah berbagi. Itu bahkan sudah ada di ininya. Nah, coba ditulis satu kalimat aja, jangan yang panjang-panjang. Kalau nggak panjang-panjang nanti kita nggak pulang. Satu kalimat implikasi, kalimat sendiri tadi ya. Satu kalimat sendiri implikasi, kemudian implikasi itu setara dengan kontrak positif. Lalu begitu juga konversinya. Kemudian kita pakai lagi inversinya. Saya ulangi, implikasi P maka I, kontrak positif tidak I maka tidak P. Konversinya I maka P, ya kan? Implikasi P maka I maka P. Inversinya tidak I maka tidak P. I maka P tidak P maka tidak. Ya, kalau saya sih nggak susah melihat ini. Saya lebih mudah melihat ini. Nah, ini ya. Kalau nulis ini adalah implikasi. Kemudian ini adalah kontra positifnya, ya kan? Ini adalah converse-nya, ya. Ini adalah inverse-nya. Nah, jadi hanya dibuat dalam bentuk kalimat aja supaya bisa nulis tadi ya. Supaya bisa nulis, oh ini converse, oh ini inverse. Jika saya kuliah, maka saya pintar. Jika saya pintar, maka saya kuliah. Itu bukan? Ya, beda ini ya. Jika saya kuliah, maka saya pintar. Bisa kalau itu benar, maka sebaliknya benar salah. Ya, jika saya pintar, maka saya kuliah. Itu benar salah. Seperti itu udah masih pintar kan? Jika saya pintar, jika saya tidak pintar, ya positif. Ya itu kalau positif ya. Itu nilai salah. Nah, jadi silakan dibuat kalimat sendiri biar mudah dengan yang 4 kalimat tadi, yaitu indikasi kontra positif, membuat dan inverse. Kita aja yang kemudian apa? Ya, kalimat tapi bukan ya? Ya. Yang indikasi kontra positif, konverse dan inverse. Dari satu kalimat yang sama. Iya, iya bolak-balik biar tahu bolak-baliknya maksudnya. Iya, kan bolak-balik tadi yang kalimat itu kan. Kalau Pak Haji kemudian dia seorang muslim ini kan bolak-balik ya.
Udah, jika saya lulus, maka ya, jika saya graduate maka saya keterima di UEL. ya, Jika saya tidak lulus UEL maka saya tidak diterima. Jadi jika saya tidak lulus graduate maka saya tidak diterima di UEL. ya, Dan apa yang terjadi? Saya dulu. ya. Rata-rata mungkin betul, tapi ini kayaknya lebih berat. Saya lagi pada di proposisinya kita dan juga ya konteksnya kayak kita tapi ini ada di karena saya berjanji atau saya kita tidak di PK ya ini PK di kata-kata dasarnya kata-kata itu harus sama sebenarnya kita makanya aja ya. Ya, ini kalau pelanggan tidak dikasih batas saya bagi kita sebenarnya jika saya tidak rajin, apakah saya tidak rajin maka jika saya benar ya betul. Oh, bagus ya. Nah, ini contoh yang bagus. Tadi juga bagus benar semua. Kekurangannya sedikit aja. Tidak menuliskan itu bentuknya apa. Ada indikasi, ada namanya contoh positif, makronya, ada contoh negatif. Jangan menunjuk orang lain untuk melihat oh ini kompleks. Ya, nah itu sama seperti tadi ya. Saya tampilkan tadi jadwal itu sudah dibikin pengukuran itu bagus dan itu orang lain yang punya evidence yang menjadi badan kan padahal secara ultra jelas mau minggu duluan harus minggu duluan ya kan ini kemudian itu kan minggu duluan minggu sudah ada nah itu nggak sedang ini yang tadi yang ini ya itu kalau kita bikin data itu kita menjadi itu ibarat tapi kalau kita orang sendakan kita bagaimana cara kerjanya supaya mudah. Nah, tadi itu kalau kamu menunjukkan saya yakin betul. Nah, kamu suruh ini terus saya ini pak perjalanan nah itu ini. Padahal sebenarnya kita tidak. Saya ini dapat mencari itu. Yang lain juga betul. Lihat kalau ada tidak ada. Sudah ya. Nah, jadi saya menyampaikan hal yang kecil ini sepele, tapi kadang-kadang hal yang kecil itu berdasarkan dalam diri kita, termasuk tadi kalau kita ini mulai itu kan kita saya nggak tahu sampai itu dari situ kita tuh pasti bagus untuk mengelola datanya, baru dikembangkan pengungkapan, dikembangkan solidasi yang lainnya, nanti ya. Kalau saya dari logika, saya kasih contoh di mana logika itu berefek sangat penting dalam hubungan kita. Kasih ambil satu contoh lagi. Tahu nggak? Dan kalau misalkan ada truk atau kendaraan besar dihajarkan, itu sebaiknya kita nggak berada di belakang. Ya, itu logika. Ya, karena lubang truk atau bus untuk itu sangat besar dihajarkan. Ya, dan beberapa kejadian apalagi beberapa kasus di dunia ya pengendara motor yang paling sering tak melakukan susu. Tapi karena kalau keselamatan saya menyampaikan itu pemilihan kadang-kadang kalau ada yang melanggar yang tadi itu kan kalau saya
supaya berbentuk dan kendaraan itu berada ketentuan yang kita bahas ini bukan ketentuan yang dibikin oleh pemerintah terkait rambu-rambu itu bukan. Rambu-rambu itu bahkan ya, cuma kadang-kadang asal mana. Kita itu kalau kita katakan selalu di dalam aktivitas kita itu kita tidak sadari ya kita melakukan pengambilan keputusan menyalin mobil, menyalin motor itu pengambilan keputusan karena di otak kita itu sudah ada kalau mobilnya lambat saya yang agak kencang saya akan bisa mengalami kendaraan itu dia yang itu mengambil secara tidak langsung bahkan tidak kita karena biasa dan itu adalah pengambilan keputusan. Kenapa orang bisa banyak terjadi kecelakaan itu karena dia melanggar yang tadi dia buat sendiri itu ketentuannya di dalam pikirannya. Kalau saya harus memastikan kalau saya menyalip itu aman. Artinya kalau misalkan jarak mobil yang di seberangnya masih sekian meter, kan kelihatan yang di seberangnya masih di bawah saya melakukan kendaraan. Kalau dia sedang dekat, ya walaupun saya kencang dan saat itu saya mengambil tindakan untuk mundur, itu udah pasti dia aman. Terus ya. Nah, tapi banyak juga ketika tadi karena alasan berbagai macam karena buru-buru, dia melanggar sendiri itu karena ada buru-buru tadi. Nah, itu banyak kejadian-kejadian di kita. Saat tindakan kemudian kalau ada jalan lubang, jalan lubang, rata-rata kan menghindari lubang yang kalau kita terpilih. Betul ya? Saya orang yang berupaya tidak menghindari lubang ketika dibaca diri. Kenapa? Logikanya itu ini lubang. Ini ruang jalan raya, kita berkendara ini. Kalau menghindari sini kita pasti salah. Dari kanan, yang dari belakang gua nggak sadar kan? Tiba-tiba belok kanannya. Ya, itu logikanya dari situ. Jadi saya orang yang berupaya semaksimal mungkin tidak pernah menghindari lubang. Karena membuat pengendara di belakang saya kaget dan membuat pengendara di depan saya kalau sampai tidak juga tidak langsung itu anaknya cerita. Tapi kalau saya mengalami lubang coba lihat. Ini lubang di tengah kan, di wilayah saya, ya kan? Saya tabrak ini, saya jatuh kan, tabrak ini depan ini, ya kan? Yang di sini berjalan, yang di belakang saya, nggak nabrak saya yang jelas, ya kan? Itu logika yang saya ambil di dalam berkendara. Dan sampai hari ini saya nggak pernah sampai nggak pernah ditabrak juga kemudian kayak karena sebagai besar seperti lalu ya sudah contohnya. Berikutnya adalah ini materi terakhir tentang logika matematika, yaitu penarikan kesimpulan. Yang pertama, P maka Q, tidak Q maka tidak P. Ini sama seperti tadi kontra positif ya, cuman dia disusun dalam bentuk argumen ya. Ini dikatakan pernyataan satu, pernyataan dua, ini kesimpulan. Jadi kalau ada dua pernyataan seperti ini, maka bisa diambil kesimpulannya. Jadi ini terkait dengan penarikan kesimpulan.
Di pendampingan kesimpulan yang pertama adalah modus toleransi. Ya. Apakah namanya modus toleransi apa? Enggak. Yang karena kesimpulan itu benar. Ya. Jadi kalau tidak ini tidak yang di sebelah kanan, ya, maka sebenarnya tidak. Dan jika saya eh, saya terpilih, saya akan membangun jalan. Saya tidak membangun jalan, tapi dia tidak terpilih, bukan ini. Gitu. Kalau dia membangun jalan, terpilih atau enggak, dia nggak tahu. Ya kan? Nggak bisa dari kesimpulan, ya kan? Jika saya terpilih, saya membangun jalan. Saya tidak membangun jalan, berarti dia tidak. Saya tidak terpilih. Nah, kalau saya membangun jalan, belum tahu ini terpilih atau enggak, gitu kan? Belum bisa dari. Itu namanya adalah modus toleransi. Kemudian, nah silogisme ini paling banyak sebenarnya ya, paling banyak. Oh yang pertama yang modus ponen ya, modus ponen jika P maka Q ya. Ini tadi adalah implikasi sebenarnya, cuma dia di situ dalam bentuk pernyataan. Ya, implikasi satu lagi tadi kontrapositif yang toleransi ya. Dan modus polemik itu adalah implikasi jika P maka Q, P maka Q, gitu kan? Itu adalah implikasi. Kemudian yang satu yang tadi toleransi itu adalah kontrapositifnya, ya kan? Betul ya? Ini kan kontrapositifnya ya. Disebutnya modus toleransi. Ini ditulisnya dalam bentuk penarikan kesimpulan. Kalau tadi ditulisnya dalam bentuk kalimat, ya. Kontrapositif itu ditulisnya dalam bentuk kalimat. Kalau ini dalam bentuk penarikan kesimpulan. Jadi penarikan kesimpulan itu maksudnya apa? Ini itu belum diketahui, cuma diketahuinya ini juga, gitu. Ini aja bisa diambil kesimpulan yang ini, karena tadi di tabel kaki setara dengan tidak Q maka tidak P, ya kan? Nah, sama aja sebenarnya, cuma di sini dalam bentuk penarikan kesimpulan, kalau di sana tadi dalam bentuk pernyataan. Ya. Kemudian penarikan kesimpulan berikutnya adalah silogisme. Nah, silogisme ini kita makaya ini yang banyak terjadi. Jika saya terpilih, maka saya akan bangun jalan. Jika saya akan bangun jalan, maka saya akan apa lagi? Jika saya terpilih, maka saya akan bangun jalan. Jika saya akan bangun jalan, maka saya akan maju lagi. Jadi jika saya terpilih, maka saya akan maju lagi berperiode. Jadi jika makanya boleh siap. Jadi bagaimana? Jika ada yang lucu apa jika saya terpilih, saya akan bangun jalan. Kalau saya tidak bangun jalan, saya akan maju lagi. Akan menjadi lagi. Jika saya menjadi, saya tidak akan berbohong. Jika saya berbohong, saya akan berjanji lagi. Berarti jika saya terpilih, saya akan korupsi. Contoh jika hari hujan maka halaman basah. Ya, halamannya tidak basah maka hari tidak hujan. Jadi logika dasar itu sangat penting bagi kita. Ya, saya juga menemukan dalam kita dari ini ya. Dan kalau dalam jalan,
Jadi saya awas paling pokok ya. Benar ya? Ada nggak? Belum pernah lihat ya? Belum suka ada ya? Kawasan paling pokok di beberapa tempat di dunia ya. Pikir kamu kalian, pikir kamu ya. Saya bagian tulisan itu saya tahu Kenapa tetangga? Kenapa paling nggak baca? Terus kalau paling nggak berarti awal ada saya. Iya kan tulisan sendiri terus nggak terlalu guna ya. Lupa sih. Pertama gitu ya. Wah, saya di situ nama saya. Nah, jadi tulisan yang seperti itu bagi sebagian orang tidak ada perbedaan bersama juga kawasan kami juga ya. Karena kita bisa baca, kita baca sendiri loh. Jadi itu contoh penggunaan dari contoh itu. Yang tulisan yang besar adalah kendaraan Anda sebagai bukti ganda di hotel dan kereta ya. Kalau orang lain kita lihat tentang kemudian kita lewat 3 menit ya, jadi udah terlambat. Habisin slide ini aja. Kemudian jika pernyataan P dan Q benar, maka pernyataan yang benar adalah, ini udah soalnya. Jika P dan Q benar, maka pernyataan yang benar adalah yang pertama P maka Q. Berarti benar ya? Ini ya. Dan kalau P maka Q benar salah ya. Berarti P maka Q di sini. Kalau dua-duanya benar, maka benar ya. Kemudian P dan Q benar, dua-duanya benar ya. Ini P-nya benar, berarti tidak C-nya adalah salah ya. I-nya benar, berarti salah ya. Kalau implikasi tadi, jika P maka Q, dia menjadi, tapi dia mengingkari, maksudnya benar salah baru salah ya. Benar salah baru salah ini jadi adalah salah benar ini. Kemudian P-nya benar, I-nya salah. Benar atau salah, maka benar ya. Atau itu jadi salah ya. Nanti ini bisa di ini sendiri. Pernyataan berikutnya ekuivalen. Nah, pernyataan berikut ini yang ekuivalen. Ekuivalen itu tadi yang setara, hanya apa? Implikasinya dengan kontra positifnya aja. Ya, jika P maka I, tidak I maka I. Jadi jika P benar maka I salah. Yang ekuivalen itu tidak I, berarti I yang benar ya. Tidak I berarti I yang benar, maka tidak P I-nya salah. I-nya benar. Nah, I-nya benar, maka P-nya benar. Ekuivalen atau tadi ekuivalen ya, yang nggak disebutkan kontra positif, yang jelas implikasi itu ekuivalen setara dengan kontra positifnya.
Jadi ini contoh positifnya yang ini. Kalau converse ya dengan ini inverse. Oke, saya rasa itu saja untuk perkuliahan hari ini. Saya absen dulu ya.